duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pertemuan kita di rapat kali ini ingin membahas tentang tanah di Desa Pelangi yang ingin dibeli oleh perusahaan luar negeri untuk dijadikan hotel mewah. Pekerjaan, fasilitas, dan pemajuan akan datang dengan uang. Intinya, mereka menawarkan uang yang besar. Tapi Pak, kalau tanah ada dijual, desa kita cuma jadi destinasi wisata tanpa jiwa Pak. Apa masih disebut rumah? Budaya kita mau bagaimana Pak? Nanti anak-anak kita cuma tahu budaya dari Google, bukan budaya dari kehidupan nyata. Aku takut kita kehilangan lebih dari sekedar tanah. Kita kehilangan identitas budaya juga. Tapi uangnya besar sih, kita bisa bikin sekolah baru, jalan bisa diperbaiki, sinyal bagus, desa jadi modern. Bukannya bisa bagus buat masa depan desa kita. Ya memang bagus buat masa depan desa kita. Modern boleh, tapi jangan gadaikan warisan leluhur dong. Jangan karena uang kita jadi lupa jati diri. Betul nak, jangan sampai kita terjebak globalisasi tanpa filter. Kita harus pintar pilih-pilih. Saya dengar sih perusahaan luar negeri ini menyogok salah satu warga desa kita dan menyuruhnya untuk menandatangani dokumen-dokumen untuk persetujuannya. Dibiarkan Pak, ini bentuk korupsi, kita harus lawan. Saya juga sempat ditawari Pak, tapi sekarang saya sadar uang itu tidak sebanding dengan kehormatan desa kita Pak. Ya sudah, karena belum ada titik temu dari rapat ini, kita sudahi saja rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira tuh solusi buat masalah itu apa ya? Masa kita mau biarin sanggar kita gitu aja? Sasi itu bukan musuh, tapi kalau kita nggak punya fondasi, kita bisa tergiles. Tapi kenapa harus kita yang bertahan sendiri ya? Desa lain juga berubah. Tapi perubahan macam apa? Mereka jadi asing di tanah sendiri. Waktu kecil, aku ingin belajar menari dan belajar bermain gamelan. Tapi di kotaku gak ada yang ngajarin, jadinya aku ngeliat sendiri lewat TV. Sedangkan di sini sangat beda, karena aku bisa melihat secara langsung. Iya beda banget. Beda karena di kota orang bisa cari uang buat hidup. Lah di sini, kakak, apa yang aku bilang bener kan? Aku udah capek. Kalian semua tahu nggak? Fondasi nggak cukup buat hidup. Masa mau bayar listrik pakai cinta tanah kelahiran? Jadi, kamu mau ninggalin ini semua? Aku nggak mau hidup miskin. Budaya nggak ngasih makan, nggak ngasih masa depan. Semua orang sekarang fokus cari uang, bukan cari makna. Tapi kalau semua orang mikir kayak gitu, siapa yang mau jaga ini semua? Aku bukan pahlawan. Aku cuma pemuda desa yang pengen hidup lebih baik. Kenapa sih kita nggak tanda tangan buat dukung perusahaan itu? Kamu kira semua ini nggak butuh usaha? Kamu kira dengan ini semua, hidup kamu sudah lebih baik? Kalian tahu nggak, orang kota tuh loh, nyari topeng paklek, topeng sama debu. Mereka bayar 2 juta rak, 2 juta buat satu topeng. Apa kamu masih nganggap ini nggak ada harganya? Kita nggak harus ninggalin apa yang kita punya buat maju. Justru kita bisa maju dengan bawa ini semua. Kamu jadi bagian dari perubahan ini, Rak. Kamu tahu kan Rak, aku dulu juga mikir kayak kamu. Tapi sekarang aku lihat sendiri, kalau orang desa itu bangun dari nol. Itu karena mereka bangun dari apa yang mereka punya. Aku juga baru belajar, kalau kita bisa hidup tanpa ninggalin akar kita. 2 juta, cuman buat satu topeng. Iya, bayangin kalau kita semua bisa jual apa yang kita punya. Kalau kamu bisa lihat nilai dalam apa yang kita punya, kita nggak cuma bertahan rak, kita bisa berkembang. Oke, aku coba. Tapi aku nggak janji bakal ada dari semua bagian ini. Aku bakal coba jaga apa yang ada.
Raka. Apa? Dia tuh. Mereka ngapain ya? Kesana yuk. Mending kita panggil Pak Arif aja. Ya udah yuk. Pak Arif. Kita jemput di sana. Kita sana ya. Iya. Yuk. Tuh, lihat tuh Pak. Kayaknya mereka disuruh tanda tangan diem-diem deh. Ini peringatan. Kita bukan desa yang bisa dibeli dengan amplop. Mereka menyuap kita agar kita diam. Tapi kita bukan desa yang takut. Kita punya martabat. Saya juga hampir menandatangani dokumen itu Pak. Tapi saya nggak mau. Anak saya cuma tahu desa ini dari brosur hotel. Pak Arif, Loh, kalian ngapain rame-rame di sini? ini mau bahas masalah yang kemarin Pak. Bimo udah ada ide baru. Oh iya, lanjut aja. Gimana kalau kita kembangkan desa wisata sendiri? Tetap menjaga tradisi, tapi dipadukan dengan teknologi. Kita kembangkan wisata budaya, tapi bukan yang menjual warisan, melainkan yang menghidupkannya. Aku bisa bantu promosi online. Kayak video budaya Desa Pelangi seperti dokumenter, terus vlog budaya lewat media sosial. Kita bikin kelas tari, anyaman, bahasa daerah. Kita undang wisatawan untuk belajar, bukan hanya berfoto. Jadi, anak muda bisa keren tanpa ninggalin budaya. Bagus juga tuh idenya. Aku mau deh ikut. Saya bisa latih ibu-ibu buat usaha kuliner tradisional. Nah, itu dia cara bijak menghadapi globalisasi. Kita harus beradaptasi tanpa meninggalkan akarnya. Tutupin nggak apa? Hai semuanya, tau nggak kita lagi di mana? Jadi kita lagi di Sanggar Desa Pelangi. Kalian mau tahu di sini apa aja? Ayo ikutin kita. Jadi di sini ada wayang kita bikin bareng-bareng nih. Keren kan? Apalagi ya? Nah di sini ada karya hasil lukisan Desa Pelangi. Nah motifnya banyak nih, sebenarnya sih. Di sini juga ada bandeng ini dari sendok plastik yang dibikin jadi bunga. Keren banget kan? Terus kalian mau tahu nama-namanya siapa aja? Kita lagi berberes nih. Nah kita spill ya nama-namanya. Pertama di sini ada ini kenalin nih namanya Bimo. Dan di sini Pak Arif, dia sedang melaku nih. Dan juga di sini ada siapa nih ya? Iya, halo. Satu lagi mana nih? Halo, namanya siapa? Kenalin dulu dong. Halo. Gimana? Seru kan? Desa Pelangi bukan tempat yang ketinggalan zaman, tempat yang tahu siapa dirinya. Kami tak menolak dunia, kami hanya tak mau kehilangan diri di dalamnya. Pancasila bukan hanya ada di sini. Pancasila ada di hati kita. Ini cara kita bersikap. Kita menolak korupsi, menjaga warisan, bersatu dalam keberagaman. Inilah Desa Pelangi. Inilah wujud asli Pancasila dalam kehidupan nyata. Kita bermusyawarah, menolak korupsi, dan tetap menjaga kebudayaan asli kita. Desa Pelangi berwujud
dijual tapi untuk diwariskan. Bener banget.